Ya. Di kereta api ya, di kereta api itu tahun 1990-an ya, saya transportasi untuk ke sekolah itu menggunakan kereta api dari stasiun Depok sampai stasiun Universitas Pancasila ya. Saya bersekolah di SMA 38 Lenteng Agung. Kemudian transportasi yang saya lakukan adalah menggunakan kereta api. Ya, dulu seingat banget ya, untuk bisa masuk itu ke dalam gerbong kereta itu kita harus berdesak-desakan, ya. Kemudian kayak apa ya, kayak ikan pepes segala macam ya. Tetapi setelah 10 atau 15 tahun ke depan ya, saya lupa di rut PT KAI saat itu siapa, tapi dia melakukan perubahan yang luar biasa. Ya, jadi dia tambah gerbongnya, dia buat nyaman penumpangnya sampai sekarang ya, sampai sekarang dan bisa bayangkan waktu dulu saya pulang kampung ya ke daerah Jogja, itu saya bisa tiduran di jalanan, jalan-jalan yang harusnya memang dilalui oleh penumpang lain, tapi saya bisa rebahan di situ. Ya, kenapa? Karena saking tidak teraturnya eh, manajemen apa ya namanya, manajemen penumpang ya atau manajemen tiket yang ada pada saat itu ya. Tapi setelah berapa tahun kemudian, ya, ketika saya naik kereta yang sama, ya, dengan ada perubahan apa namanya, setiap orang harus punya ya tiket dan setiap orang duduk, tidak ada yang berdiri ya, itu luar biasa dan itu perubahannya. Kemudian lagi cara pemesanannya juga kita bisa melalui online ataupun datang langsung ya, intinya itu perubahannya. Karena kenapa? Karena memang urgensi perubahannya adalah membuat penumpang nyaman gitu ya. Oke, yang kedua, build a guiding coalition ya. Jadi membangun koalisi yang bagus gitu kan. Dalam arti seorang pemimpin dia pasti akan punya supporter atau backup pertama atau support yang pertama dari lingkup yang terkecilnya. Kalau dalam sebuah organisasi itu adalah badan pengurus harian ya. Kalau himpunan mahasiswa kemarin saya contohkan adalah badan pengurus harian. Ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua hima. Nah, seiring perjalanan waktu, seiring perjalanan organisasi, itu mereka harus seiringan. Kenapa? Karena mereka sebagai teladan buat pengurus, buat kepala departemen, atau pengurus yang lain, atau di luar dari hima itu sendiri. Ketika ada selisih paham ya, dalam argumentasi, dalam rapat segala macam, nggak apa-apa, dikeluarkan saja. Ya, tetapi ketika seorang dewasa dalam sebuah rapat dan dia mengemukakan pendapat yang ibaratnya yang terlalu ekstrim gitu kan, mungkin juga menimbulkan gejolak perdebatan yang luar biasa gitu, nggak apa-apa ya. Tetapi setelah selesai rapat itu close ya, itu tidak ada apa namanya ya, tidak ada balas dendam, tidak ada niatan terselubung ya untuk apa namanya ya, untuk membuat hal-hal yang tidak disepakati di rapat ya. Dulu saya pernah jadi presidium sidang ya. Kemudian saya sudah membawa ibaratnya ketika memimpin sidang tersebut itu saya sudah membawa apa namanya ya, audiens ya atau yang hadir untuk bisa ibaratnya join ya, terlibat dalam permasalahan yang ada. Nah, jadi ada sesi waktu, ada sesi kedua ya. Sesi pertama aman-aman aja, kemudian sesi pertama menjelang ke sesi kedua itu saya dengar bahwa oh, Pak Budi mementingkan golongan ini saja. Pak Budi apa namanya, tidak bisa mewadahi keinginan atau masukan dari yang lain. Tahu saya apa namanya, apa yang saya lakukan? Saya gebrak meja. Saya gebrak meja. Saya bilang, kalau ada yang mau ngomong, saatnya ngomong di sini. Saya tidak mau dengar omongan di luar. Ya. Pada saat itu kaget semuanya. Ya. Nah, biasanya ketika ada orang yang menjelekkan diri kita,
tapi kita tahu, ya, secara tidak langsung kita tahu, dia pasti akan merasa, ya. Nah, saya tipenya jarang marah, ya. Saya tipenya jarang marah, tapi pada saat itu saya mengambil tindakan gebrak meja, ya. Saya tidak marah, tapi saya ingin, ya, ingin yang hadir itu bisa merasakan apa yang saya rasakan, ya. Nggak enak dong jadi presidium sidang sudah ibaratnya membawa situasi, membahas situasi permasalahan yang tujuannya untuk bersama, bukan tujuan secara saya pribadi gitu, enggak. Akhirnya saya gebrak meja, dan apa yang teman-teman ketahui, setelah selesai sidang tersebut, ada beberapa orang yang minta maaf sama saya. Tahu nggak alasannya kenapa? Mungkin ada yang bisa jawab, silakan. Atau MC boleh, moderator boleh, operator boleh, atau yang lain silakan. Kenapa sih beberapa orang itu minta maaf sama saya? Silakan. Ini namanya plot twist ya? Ya, kayak cerita gitu ya. Ini plot twist. Kenapa sih mereka minta maaf sama saya? Ada yang mau jawab, silakan. Boleh? Mbak Aska mungkin bisa? Bapak izin tanya Pak. Oke, silakan, Mas. Ini Pak, Bapak tadi bercerita posisi Bapak saat itu sedang jadi apa Pak? Maaf. Presidium sidang saya. Presidium sidang, saya membahas ada suatu permasalahan yang intinya di sidang pertama itu memang pelan-pelan saya sudah mengarahkan bahwa ini yang terbaik, ini yang kurang baik, ya. Ternyata jeda sesi sidang pertama sampai sidang kedua itu saya dengar, ya. Itu saya dengar secara tidak langsung ke saya bahwa oh ternyata Pak Budi hanya bisa mementingkan yang ini saja tapi tidak memperhatikan yang lain, gitu. Intinya ada orang yang nggak suka dengan apa yang saya lakukan, tapi itu di luar sidang, ya. Tapi itu di luar sidang. Nah, ketika sidang kedua itu saya gebrak meja. Kenapa? Karena pada saat itu, ya, biar orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang membicarakan saya di luar sana itu tahu apa yang saya rasakan, bahwa saya nggak suka, gitu ya. Bukan banting meja, bukan banting mic, bukan banting apa segala macam, tendang apa segala macam, tapi gebrak meja. Nah, setelah sesi sidang yang kedua, itu beberapa orang minta maaf sama saya. Nah, plot twist-nya adalah kenapa? Ya, silakan. Ya, ya. Mas Ahmad Fawaz kayaknya mikirnya luar biasa nih ya. Pak, izin Pak, mungkin kalau saat Bapak di sidang pertama ya Pak, sidang pertama teman-teman Bapak tuh ngomongin mungkin di belakang kali ya Pak ya, kasarnya begitu ya Pak ya. Ya, pokoknya intinya Bapak, sidang pertama itu aman ya, fine-fine aja. Tapi menjelang sesi sidang kedua, nah itu sebelum sidang kedua, itu saya dengar secara nggak langsung ke saya mengatakan bahwa oh, Pak Budi hanya cenderung ke sini nih, tidak memperhatikan apa namanya usulan atau masukan ke yang lain gitu. Itu. Kalau sidang pertama fine. Pas jeda dari sidang pertama ke sidang kedua itu saya dengar secara nggak langsung ke saya. Dan yang menyampaikan ke saya bukan orang-orang itu, bukan, tapi orang lain, gitu ya. Ya, oke, ada, silakan. Dari eh, berapa nih? mungkin izin Dari, menjawab Pak. oh ya, Ah, silakan, silakan, silakan. kalau agak nggak nyambung, mohon maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Jadi Saya mungkin lebih suka nih selepas Mas Ahmad Fawaz, ya. ya. Saya lebih suka Mas Ahmad Fawaz mengumumkan, atau siapapun Mbak atau Mas yang lain mengumumkan, nggak apa-apa. Ya kita kita akan apa namanya ya, dengan apa yang interaksi yang saya lakukan, semoga ini juga apa namanya ya, ada keterkaitan atau keterjalanan secara online. Ya silakan Mas Ahmad. Oke, baik Bapak. Mungkin pada saat sesi sidang pertama dikatakan fine aja, mungkin pada saat itu teman-teman Bapak sudah menyimpan rasa yang tidak suka gitu Pak. Dengan mungkin apa keputusan atau suatu perkara yang Bapak putuskan itu eh, tidak pas mungkin ya dengan yang mereka inginkan. Lalu jadilah emosi mereka bermain pada saat jeda sesi sidang itu. Dan em, apa ya, dalam peraturan sidang itu kan apapun hal-hal yang ingin disampaikan sampaikanlah di dalam sidang tersebut. Nah mungkin mereka tidak tahu ataupun apa ya,
dengan emosi mereka yang main, mereka tidak sadar mereka tuh melanggar aturan tersebut. Nah, makanya pada saat Bapak menggertak dengan menggebrak meja tersebut, makanya mereka tuh mungkin tersadarkan dan langsung langsung sadar gitu dengan aturan tersebut dan langsung meminta maaf atas kejadian yang dilakukan pada jeda sidang tersebut. Makanya pada saat itu etika mereka baru berjalan lagi dan juga nalar mereka mungkin baru berjalan lagi dan akhirnya menyadari kesalahan mereka yang mereka perbuat. Mungkin seperti itu, Pak. Makanya mereka bisa langsung tiba-tiba minta maaf gitu. Ya, betul banget. Betul banget Mas Ahmad Fawaz ya. Jadi tepuk tangan nih buat Mas Ahmad Fawaz nih, luar biasa analisisnya ya. Thank you, thank you, thank you. Ya, jadi ketika sidang yang pertama itu fine-fine aja, memang ada hal yang mereka ya beberapa tidak suka dengan apa yang saya arahkan atau menjadi sebuah keputusan. Kemudian jeda sesi kedua ya, itu ada yang ngomong bahwa oh ini berat sebelah segala macam. Akhirnya ketika saya mendengar hal itu, saya tidak ngomong ya. Saya mendengar ada ini segala macam enggak, tapi saya bilang saya beberapa media, bagi yang tidak suka, bagi yang mau dibicarakan di sini di sidang ya. Kenapa? Karena memang skupnya adalah sedang sidang gitu. bukan bukan hal rapat biasa, ini sidang gitu. Jadi semua hadir, semua berhak untuk berbicara, bersuara segala macam dan mengumumkan pendapat. Kemudian setelah gebrak meja selesai sidang kedua, beberapa ada yang minta maaf. Dan plot twist-nya adalah ya betul seperti apa yang tadi Mas Ahmad Fawaz bicarakan. Mas Ahmad Fawaz bisa nebak gak? Kenapa orang-orang itu yang minta maaf? Apakah mereka yang mengatakan hal-hal yang nggak baik tentang saya, atau atau mereka nggak pernah ngomong gitu? Mereka nggak pernah ngomong hal itu ke saya gitu loh. Bisa tebak gak? Apakah Ada dua orang-orang kemungkinan. ada kenapa? Mungkin ada dua kemungkinan. Dua Mungkin kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang pertama itu mereka nggak ngomong, tapi mereka tuh merasa suasana tuh biar biar kondusif lah. Akhirnya mereka yang mewakili orang-orang yang berkata yang tidak baik itu meminta ya, maaf ke Bapak. Terus kemungkinan kedua, mereka pelakunya sendiri dan mereka yang sadar. ya. Mungkin gitu. Yang betul adalah kemungkinan kedua. Adalah orang-orang yang membicarakan saya di belakang, ya. Jadi kemungkinan yang betul adalah yang kedua, ya. Kalau untuk yang merasa bahwa untuk biar kondusif segala macam, enggak. Tapi kemungkinan yang benar adalah yang kedua. Karena saya tahu orang-orang yang menyampaikan ke saya, ya. Makanya ibaratnya apa ya? Shock terapinya adalah saya gebrak meja gitu kan. Dan itu ada berapa ya? 3, 4 atau 5 orang ya yang minta maaf, maaf ya Pak Budi ya, ini oh iya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi setelah itu pun saya juga fine aja sama mereka. Intinya adalah ketika dalam situasi rapat ya, dan ini harus punya kedewasaan ya, harus punya kedewasaan ketika memang dalam suatu rapat itu kemukakan aja, jangan bisik-bisik. Aduh Bu, saya nggak suka nih sama sama pendapat ini, saya nggak suka nih sama keputusan ini. Omongin ya, omongin sepahit apapun ya, se ekstrim apapun ya, disampaikan ya. Sebagai orang dewasa ya, ketika memang sudah diputuskan A, jalanin bareng-bareng ya. Ketika, nah ini nih ya, yang lucunya gini, ada yang nggak ikutan rapat gitu kan, nggak ikutan rapat, tiba-tiba dia apa namanya ya, eh, menyebarkan isu, oh saya nggak setuju, saya nggak akan ikut kegiatan tersebut. Kenapa? Karena saya nggak suka. Ditanya sama temennya, kemarin datang rapat nggak? Enggak ya. Ketika dia tidak hadir untuk rapat padahal dia diundang ya, ternyata sudah diputuskan A, ya udah harus ngikut dengan apa yang sudah diputuskan sama rapat ya. Nah, sebuah keputusan, Mas Eka Maulana hadir hari ini? Ada? Atau Sekretaris Hima ada? Atau Bendahara Hima ada? Kepala Departemen Hima ada? Ada yang hadir? Hadir Bapak. Oh, Pak Ahmad Fawaz jadi apa? Kepala Departemen apa? Ini Pak, advokasi Pak. Oh, advokasi. Oh ya. Ya nanti, oh hadir Pak. Om Mbak Nazwa apa nih? Kalau boleh tahu.
Sekretaris, Pak. Oh iya, sekretaris ya. Nah, jadi kalau memang rapat ya, ya udah jalani gitu kan. Kalau tidak hadir rapat, ya harus ikutan dengan apa yang dihasilkan sama rapat. Ya intinya sebagai orang dewasa, ya udah karena memang sudah diputuskan, ya udah kita jalanin. Nah, sebuah keputusan rapat itu akan berubah dalam sebuah rapat, ya. Jadi ketika memang sudah memutuskan A, ya, dalam sebuah rapat ya, rapat rapat resmi, rapat formal, ya udah itu nanti akan dirubah dengan rapat lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang peristiwa genting ya, itu keputusan yang akan diambil memang tidak perlu harus rapat ya. Rapat semuanya, rapat kecil ya, rapat BPH saja, Badan Pengurus Harian ya nggak apa-apa. Tapi intinya ada urgensi atau ada keterdesakan untuk apa namanya ya, merubah keputusan tersebut gitu ya. Oke, boleh dilanjut ke nomor 3, Mas Rehan. Iya, nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, kemudian nomor 3. Form a strategic vision and initiative. Boleh? Oke, terima kasih. Ya. Ya, ini ada prinsip yang ketiga dari Dr. Kotter ya. And then Dr. Kotter said that define strategic initiative as targeted and coordinated activity that if designed and execute fast enough and well enough will make your vision a reality. Ya, jadi gambaran ya visi itu ya, visi itu nggak usah terlalu bahasanya itu terlalu jelimet ya, redaksional itu terlalu panjang, jangan ya. Apa namanya ya, yang kemarin saya contohkan waktu pengalaman menjadi ketua Hima, itu saya visinya cuma satu, visinya simple ya, menjadikan himpunan mahasiswa manajemen pendidikan sebagai laboratorium praktek mahasiswa-mahasiswi manajemen pendidikan. Di situ ada laboratorium praktek. Berarti otomatis lab-nya ada nggak di Hima MP? Nggak ada. Tapi organisasinya ada. Sebagai apa? Lab. Sebagai hal yang kita bisa join ya, untuk bisa bereksperimen dalam apa namanya, mengelola atau memutuskan suatu hal atau kegiatan ya. Laboratorium praktek berarti otomatis jadi praktek langsung dalam kehidupan ya. Dan ada peribahasa Latin ya yang sampai saat ini saya masih bisa ingat ya. Non scholae sed vitae discimus ya. Kita tidak belajar sekolah ya. Kita tidak belajar kehidupan dari sekolah ya. Tapi kita berkehidupan, nah itu adalah sekolah itu sendiri. Jadi ketika kita ingin sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi, apa namanya ya, aduh saya kayaknya pengen lulus cepet gitu kan, 3,5 tahun. Ya itu target nggak apa-apa. Ya, tapi perlu diimbangi bahwa apa ya namanya ya, ya jangan tenggo gitu loh. Maksudnya ketika jamnya kuliah jam segini, kemudian ya udah saya nggak punya aktivitas yang lain, saya pulang ke rumah. Ya, sayang ya. Ini saya bilang sayang kenapa? Karena lingkup mahasiswa, seorang mahasiswa dan mahasiswi itu adalah apa ya, gambaran kecil dari kehidupan ya, gambaran kecil dari kehidupan nanti yang teman-teman akan jelang ya. Dan intinya ya saya menjadi orang yang selalu apa namanya ya, mengapresiasi untuk teman-teman terlibat dalam organisasi manapun ya, organisasi manapun, mau di kampus boleh silakan, mau di luar kampus boleh, mau di UKM juga boleh, mau di lingkungan rumah juga boleh. Intinya
ketika seorang sudah punya pengalaman organisasi, ya, dia dia tahu cara menyampaikan pendapat dan dia juga tahu cara menjadi bagian tim yang baik, ya. Kemudian ada lagi quote yang sampai sekarang saya masih ingat, be part of solution, ya. Jadi bagian solusi, ya. Kalau misalkan nggak jadi bagian solusi jadi apa? Jadi problem, gitu ya. Jadi kalau misalkan masuk dalam organisasi, ini apa yang saya bisa berikan, ya. Kalau dulu ketika Bapak Presiden kita ya, B.J. Habibie, ketika di Jerman, ya kalau teman-teman lihat filmnya Ainun dan Habibie, dia punya penyakit, ya. Dia punya penyakit, kemudian sudah stadium akut ya. Kemudian dia punya azam, ya. Ya Allah, kalau saya sembuh, saya akan dedikasikan hidup saya ke Ibu Pertiwi, ya. Jadi dia bukan dia bukan bilang bahwa ya Allah, jika saya sembuh, saya akan dedikasikan saya buat keluarga saya, buat saudara-saudara saya, buat orang-orang yang saya sayangi. Bukan. Dia berazam dalam diri dia sendiri. Ya Allah, ketika saya sembuh, saya akan dedikasikan jiwa saya ke Ibu Pertiwi Indonesia. Ya. Dan alhamdulillah pada saat itu Pak B.J. Habibie sembuh. Ya. Itu azam azam seorang negarawan. Ya. Azam seorang negarawan yang luar biasa cintanya kepada Indonesia, ya. Padahal posisinya dia di Jerman, ya. Ada hashtag kabur aja dulu ya, sedang trending segala macam, ya, maupun di Indonesia maupun di luar negeri, tetapi masih warga negara Indonesia, mereka adalah orang Indonesia, ya. Em, ya, jadi visi itu kembali ya, tidak perlu yang bertele-tele ya. eh Misal ya, menjadikan himpunan mahasiswa sebagai apa namanya ya, organisasi mahasiswa mahasiswi manajemen pendidikan yang apa namanya, yang mempunyai boleh ya nih keimanan, ketakwaan, kemudian melek impact segala macam, tapi itu terlalu terlalu apa namanya, luas ya, terlalu luas, buat aja simpel. Nah, kenapa harus disimpelkan? Karena mengkomunikasikan visi itu harus relate dengan apa impian seorang pemimpin dalam mewujudkan organisasi ini mau mau kemana, ya. Minggu kemarin Mas Eka bilang bahwa ini adalah kabinet Naskala, ya. Itu motonya luar biasa. Jadi apa yang rekan-rekan Hima jalani yaitu memang, oh, harus seperti Naskala, Naskala, Naskala. Jadi kalau disebut Naskala, oh, itu waktu Mas Eka jadi ketua Hima, ya. Jadi intinya visi itu harus dibuat oleh seorang pemimpin. Bahasa visi itu tidak perlu bertele-tele, ya. Jadi kalau misalkan terlalu panjang, itu adalah bahasanya jadi panjang kali lebar, jadi kayak luas lapangan bola. Jadi ibaratnya terlalu luas, ya, tidak spesifik. Ya, oke. Uh, Fokusnya adalah your focus is on action and initiative crafted by a diverse set of employees and validated by senior leaders that will advance your opportunity. Ya, jadi fokusnya adalah kepada tindakan dan inisiatif, ya. Kemudian dibentuk sama beberapa orang, ya, dibentuk sama beberapa orang, ya, dibentuk beberapa orang, kemudian divalidasi senior, ya, senior leaders, ya. Kalau di dalam perusahaan itu ada, ya, tapi kalau dalam sebuah organisasi kecil, contohnya adalah Hima, adalah kepala departemen, ya. Kepala departemen itu harus bisa mensupport BPH, Badan Pengurus Harian. Badan Pengurus Harian bisa mensupport ke ketua Hima. Dan ketika memang ada saling support, nanti akan enak jalan organisasinya.
mau hambatan apapun, mau ada kerikil-kerikil kecil, kerikil besar segala macam, itu tidak akan berpengaruh, gitu ya. Ketika saling support, ya, ketika saling support antara atas kemudian ke bawahan ataupun bawahan ke atasan, ya, itu. Kemudian boleh Mas Rehan lanjut, ya. Oke. You cannot appeal to people with data and facts alone. Yeah. You must also account for how people feel. If you can provide greater meaning and purpose to their effort, amazing things are possible. Ya, head combined with heart. Ya, jadi pikiran kita itu harus dikombinasikan dengan hati. Ya, ya. Kalau misalkan pikiran kita akan kemana-mana gitu. Tapi ketika kita kembali kepada hati, apa sih ya mahasiswa-mahasiswi MP butuhkan untuk ibaratnya yang harapkan oleh HIMA, ya, himpunan mahasiswa. Uh, contoh ya. Waktu saya pengalaman jadi kepala departemen pendidikan BEM UNJ, itu saya mengadvokasi beberapa masalah, ya, beberapa kasus di kampus, ya, terkait dengan kalau dulu apa ya, SPP ya, kalau sekarang UKT. Nah itu teman-teman ada yang ibaratnya kesusahan ya secara finansial segala macam. Nah, itu kita mencoba advokasi untuk bisa adakah keringanan untuk teman kita gitu ya. Jadi ibaratnya advokasi harus ada berada di garda terdepan nih, Mas Ahmad Pawas ya. Garda terdepan untuk bisa memberikan solusi ya, bukan apa ya, menimbulkan permasalahan baru, bukan ya. Tapi bahasa yang kita komunikasikan adalah bahasa yang baik. Ya, ketika kita ingin, ya, misalkan kamu sebagai anak gitu kan, kalau minta uang sama mama pasti kan ngomongnya baik ya. Mama, saya bisa bantuin apa gitu. Mama mau bantu apa nih? Mama masak apa nih gitu kan. Eh ya udah, ya udah nih bantuin mama. Mama boleh nggak aku minta uang gitu kan. Jadi ketika ketika kita ingin minta uang, minta sesuatu, ya kita memang harus yang baik ya. Secara baik, sopan. Maupun yang kita hadapi adalah mungkin usianya di atas 10 tahun, 15 tahun di atas kita, tapi kita punya respect, santun itu harus diutamakan ya. Sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi, mau sama siapapun harus respect, harus komunikatif, dan harus sopan. Ya, oke, lanjut. Silakan Mas Rehan. Hari ini saya mau tuntaskan sampai 8 dulu ya. Nanti teman-teman boleh respon ketika memang saya sudah selesai sampai 8. Ya. Nah, ini dia. What makes a great strategic vision? Motivate people to take action, coordinate and align their action. Without it, strategic initiative can struggle to get activity behind them. Clarify how the future will be different from the past and how that future will become reality. Ties directly to the big opportunity. Nah, ini dia yang tadi. Ya. Jadi ketika visi itu sudah ada, ketika gambaran ke depan sebuah organisasi itu sudah ada, motivate, ya, motivasi, ya, motivasi orang-orang yang ada di situ, ya, untuk bergerak, ya. Kalau seorang pemimpin, ya, gini nih, seorang pemimpin dia ngomong hal kejelekan salah satu pengurusnya itu jangan, ya. Ketika dalam suatu rapat dan forum yang besar itu yang paling baik adalah memuji, ya. Kalau untuk mengomong kejelekan, keburukan, kesalahan orang, bukan di publik, panggil aja Mas Ahmad Was, sini ketemu sama saya. Kalau misalkan Mas Eka ada yang ingin disampaikan. Mas Ahmad Was, kata Mas Eka, saya nggak suka nih dengan apa yang Anda lakukan. Ya, saya maunya pendekatannya adalah pendekatan personal. Setelah itu, kamu cari data. Baru bisa kamu jelaskan dulu ke saya. Nah, apapun tindakan yang kamu lakukan, kamu harus info ke saya. Gitu ya. Jadi ketika dalam forum besar, rapat gitu ya, mohon ya, tidak menjatuhkan seorang, tidak menjelekkan keburukan seseorang, ya, seseorang ya. Ya, jadi apresiasi, ya, give them prize, ya. Apa namanya ya? Berikan pujian, ya, bukan menjatuhkan. Misalnya ya, saya panggil satu deh.
Siapa nih ya? Mas Andika Santoso, monitor, dengar suara saya? Halo, Halo Andika, Andika ada? di mana Andika? Ada Mas Andika? Oke. Ada satu lagi Mas Andikanya. Bentar, bentar. Mas Andika mau lidi? Ada? Bapak maaf, Andika Ya. Maulidi izin tidak bisa on mic. Oke. Mas Andika Santoso ada? Hadir, Pak. Oh ya. Ya, Mas Andika nih saya punya pertanyaan nih. Ya, eh, kamu lebih baik mana nih? Pertama dipuji dalam sebuah rapat atau eh, di apa namanya ya? Eh, diceritakan kejelekan kamu. Kamu lebih pilih yang mana? Lebih jelek diceritakan, Pak. Kenapa? Lebih jelek diceritakan, Pak. Kamu lebih mau dipuji atau dijelekin di dalam sebuah rapat? Pilih salah satu. Halo? Lebih baik dipuji, Pak. Dipuji ya. Oke ya. Ya, oke. Eh, ya. Oke, satu lagi deh yang mbak-mbaknya nih. Sebentar. Mbak Eki Kurnia, boleh monitor? Hadir, Pak. Oh, Mas, sorry, sorry, sorry. Mas Eki ya? Sorry, sorry, sorry. Ya, Pak. Profilnya Glenn ya? Atau ini muka kamu? Bukan, Pak. Itu Glenn, Pak. Ya, Pak. Oh, Glenn, ya, ya. Ya, oke. Mas Eki, kamu boleh milih nih. Mau dipuji dalam sebuah rapat atau dijelekin di rapat? Tentu saja dipuji, Pak. Dipuji ya. Oke, thank you. Ya, Pak. Saya dua orang lagi yang mbak-mbaknya sebentar. Oke, Mbak Arbianti, monitor. Bapak sebelumnya suara saya kedengaran nggak Pak? Dengeran? Suaranya bisa digedein sedikit atau sudah maksimal? Sepertinya ini udah maksimal deh Pak. Oh, udah oke. Ya Mbak Arbianti, kalau dalam sebuah rapat maunya dipuji atau dijelekin? Didengar sih Pak. Apa? Dalam sebuah rapat maunya didengar Pak. Didengar. Oke, enggak. Pilihannya dipuji atau dijelekin, bukan didengar. Oke, kalau pendapat saya sendiri sih saya milih dipuji. Oke, thank you. Satu lagi. Satu lagi sebentar ya. Ternyata lengkap nih Bu Sepuh ya. Dari A sampai Z ada namanya nih. Mbak Septia, monitor? Iya Bapak. Ya. Kalau menurut Mbak Septia nih ya, pengennya tuh dipuji dalam sebuah rapat atau dijelekin di rapat? Tentu saja dipuji Pak. Oke. Boleh kemukakan alasannya? Kalau dipuji kan mungkin dalam suatu rapat ya, kita mungkin jadi saya menginikan diri saya sebagai anggota rapat tersebut atau anggota organisasi. Mungkin kan kalau dipuji kan lebih ke kinerja kita Pak atau apa, kinerja kita bagus atau gimana. Kalau misalnya dijelekin kan kayak gimana ya dijelekin di depan. Oke, thank you. Ya, terima kasih ya. Mbak Septia. Oke, dari empat orang ya, dari empat orang yang saya tanya adalah ingin dipuji. Ya, ya anggap saja ini adalah survei kecil ya, random ya, survei acak yang saya ingin dari teman-teman, dari rekan-rekan apa sih ketika dalam sebuah rapat pengennya apa dipuji ya. Dan ketika memang dipuji itu motivasinya itu timbul luar biasa di dalam diri seseorang yang namanya disebut ya. Oh, the best employee of this month is misal Mas Abdullah Jafas ya. Itu wah, saya
Saya, kata Mas Abdullah Jafasan, ya iya. Ya, alhamdulillah gitu kan. Nah, nah ketika dijelekin dalam sebuah rapat, itu yang akan apa ya? Yang akan terkenang adalah orang tersebut. Bahasa lisan itu lidah kita tidak bertulang. Lidah kita tidak bertulang, tetapi ya ibaratnya kita maku ya, kita maku dalam sebuah eh, kayu ya. Ucapan kita adalah pakunya. Kita menyakiti seseorang, kemudian kita minta maaf ya. Maaf ya, tadi saya ngomong yang jelek dalam sebuah rapat tentang kinerja kamu ya. Ibaratnya kan paku itu akan pelan-pelan kita cabut. Tapi masih ada nggak sisa paku? Sisa lubang pakunya? Masih kan ya? Ya. Jadi intinya bahasa yang kita sampaikan, lidah tak bertulang. Tapi dampaknya luar biasa. Yang tadinya motivasi luar biasa, tapi ketika dijelekan dalam sebuah rapat, itu akan down. Akan down, ya udah. Apa yang sudah saya lakukan ternyata dinilai beda sama pimpinan. Apa yang saya sudah berikan sebaik-baiknya waktu saya, pengorbanan saya, tenaga saya, pikiran saya ternyata di apa namanya? Dikategorikan sebagai hal yang buruk. Ya udah, yang ada ya udah. Saya nggak mau terlibat dalam organisasi ini, saya nggak mau terlibat dalam perusahaan ini, ya udah saya keluar. Ya, itu luar biasa sakitnya. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin ya, siapapun ya, nanti ketika dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lingkup pekerjaan atau perusahaan nanti yang teman-teman akan jelang nanti ya di kehidupan nanti, tolong jaga omongan ya. Dan seseorang ya, seorang pemimpin itu dilihat dari omongannya ya. Ada nggak sih contoh kasus pemimpin yang bahasanya kasar, bahasanya ada ya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ketika memang dia tidak bisa mengkontrol apa yang dia ucapkan, itu fatal. Ya. Ada kasus kemarin ya. Ada seorang penjual teh dalam sebuah tablik akbar ya. Ditanya gitu kan. Kamu jual apa? Jual teh gitu kan. Ya udah jual, masa di sini glodok gitu misalkan gitu ya. Nah, itu sebagai seorang tokoh agama gitu ya. Dan bahasa itu mau dia bercanda, mau dia tidak bermaksud apapun, tapi itu menyinggung. Satu sisi adalah bapak itu. Ya. Kenapa sih Kak Budi mencontohkan penjual teh? Karena Mr. Budi, Pak Budi adalah jualan teh. Ya. Jualan teh yang Pak Budi rintis setahun yang lalu, ya, itu kamu bisa bayangin ya, seorang bapak yang buat nyari nafkah anak-anak keluarganya dibilang seperti itu, ya. Dan akhirnya Pak Budi respon dengan status media sosial, ya. Adab dulu, baru ilmu, ya. Jadi masih nyambung nih, masih relate ya. Apa yang kamu sampaikan ke orang lain, ya, ya itu harus ada adabnya, baru ilmunya. Ya, adab itu penting, behave itu penting, attitude itu penting. Ya, IP kamu 4 ya, misal IP kamu 4. Ketika diwawancara, sesi wawancara, kamu bilang, Pak, saya quick learner, dan saya I am cannot join with a good teamwork. I can do by my own. Ya, jadi ketika diwawancara dia bilang, saya pembelajar tipe pekerja yang kerjanya bisa belajar cepat, tapi saya nggak bisa kerja kelompok. Saya bisa ngejalanin semuanya sendiri. Ya, menurut teman-teman, apakah dia akan diterima? Ada yang bisa respon? Silakan. Bebas, silakan. Mau mas, mau mbaknya, silakan. Ada?
Mau pakai chat juga boleh, silakan. Ya. Jadi dia IP-nya 4 nih. Dia IP-nya 4, tapi dalam sesi wawancara dia ngomong sama yang wawancarain bahwa saya orangnya kerjanya gampang belajar, tapi saya nggak mau kerja kelompok. Kira-kira diterima nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Ya, enggak ya. Ini siapa nih? Mbak Sofia. Safia. Iya. Terima kasih, Safia. Ya. Jadi ketika kamu sebagai seorang yang mencari kerja, itu kamu ibaratnya harus menunjukkan kualitas diri kamu sendiri tanpa bluffing ya, tanpa apa namanya ngebohong atau tanpa apa namanya ya, kalau dalam sebuah eh, apa di perusahaan atau pekerjaan itu teamwork, nggak bisa kerja sendiri ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bahwa I am Superman without super team, nah itu salah. Hopefully we are super team, ya. Because I'm not Superman. Itu yang benar. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bahwa saya orang super, nggak perlu bantuan orang lain. Itu namanya egois. Ya. Ego seseorang itu akan tinggi. Tapi dia akan tinggi ketika dia belum pernah kerjasama sama orang. Maunya menang sendiri, maunya nggak bisa dikalahin sama orang, nggak apa-apa. Tapi ketika memang dia bisa ngejalanin sendiri, untuk saat ini ya, sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi, ya itu nanti akan bersinggungan tuh ketika kerja kelompok gitu kan, untuk bisa apa namanya apa namanya merancang kegiatan segala macam gitu. Dia maunya kerja sendiri, nggak pernah kita diinstruksikan untuk tolong ya bantu saya gitu, enggak. Jadi jangan jadi Superman. Superman itu hanya di Marvel atau DC komik ya. Kemudian Spider-Man ya, manusia laba-laba segala macam gitu ya. Intinya superhero itu nggak ada dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan yang nyata tuh nggak ada. Setiap orang ada satu sisi individu dan ada satu sisi sosial. Makhluk individu dan makhluk sosial. Ya. Kalau mau sendirian, tinggal aja di hutan. Gitu ya. Kalau misalkan menjadi makhluk individu dan makhluk sosial, ya udah interaksi. Gitu ya. Oke, lanjut Mas Rehan. Ya, yang berikutnya yang nomor 4. Large scale change can only occur when very significant numbers of employees amass under a common opportunity and drive in the same direction. Yeah. And then Accelerate explained that history has demonstrated that it is possible to find many change agents, but only if people are given a choice and feel they truly have permission to step forward and act. You must build excitement around the big opportunity and develop a feeling that one wants to. Nah, ketika sudah menciptakan visi, kemudian motivasi segala macam, kan kamu bisa terlihat tuh sebagai seorang pimpinan akan bisa melihat orang-orang yang loyal ya, orang-orang yang loyal kepada perusahaan, orang-orang yang loyal kepada organisasi ya. Kadang kalau misalkan rapat kan, ya minggu depan kita rapat ya, rapat hima ya misalkan ya, rapat hima ya. Yang datang itu aja ya. 4L, lu lagi gitu kan. Ya nggak apa-apa. Tapi intinya itu adalah support ya, support system dari sebuah organisasi. Apakah semua akan hadir untuk dalam sebuah rapat? Ya enggak, ada yang izin ya, ada yang kuliah, ada yang mungkin belum bisa hadir, mungkin kondisinya sakit, mungkin ada keperluan segala macam gitu. Tapi intinya informasi itu harus tersampaikan ke semuanya ya. Informasi kehadiran akan diinformasikan ke semuanya. Nanti pun yang hadir cuma beberapa orang, setidaknya setelah rapat sudah selesai, itu minute meetingnya atau notulensi rapat harus disampaikan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi tersebut. Jadi nggak ada lagi nih, kemarin hasil rapatnya apa gitu ya. Jadi kalau secara lisan itu capek gitu kan, yang A nanya, yang B nanya, yang C nanya, yang D nanya gitu kan, akhirnya capek. Ya udah kirim aja notulensi rapat ya untuk hari ini, bagi yang nggak hadir tolong dibaca gitu. Tapi ketika nanti suatu saat ada yang nggak hadir kemudian dia merespon, kok ini sih bukan ini segala macam, hadir nggak rapatnya gitu ya. Kalau hadir ya udah bisa
bisa disampaikan gitu kan. Kalaupun ternyata memang nggak suka, ya udah nanti kita lihat apakah nanti di berikutnya akan ada rapat pembahasan ini atau tidak. Gitu. Jadi intinya saling respect ya. Kalau misalkan seorang pimpinan itu akan respect kepada apa namanya yang di bawahnya, kemudian bawahnya juga akan respect, itu akan ada double respect ya. Jadi ada dua komunikasi dua arah antara atasan bawahan maupun bawahan sama atasan. Nah, itu nanti jalannya organisasi akan semakin enak. Oke, boleh lanjut Mas Rehan? Ya, to build a volunteer army ya. Jadi ini apa ya? Tentara yang sukarela ya, yang siap sedia ya, siap gerak ya, siap laksanakan kapten. Ya, to build a volunteer army, you need to give people a choice to participate and through permission to step out. Ini sama tadi ya. Have to menjadi want to. Pengen. Jadinya kerjakan. Terlibat aktif ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah kecebur nih ya dalam sebuah organisasi, ya udah kamu masuk dalam organisasi tersebut, kemudian kamu kembangkan skill yang kamu punya, kemampuan yang kamu punya, kemudian kontribusi kepada organisasi tersebut ya. Jangan jelek-jelekin ya. Nanti hal yang jelek akan balik ke kita. Oke. Pengalaman lagi ya, pengalaman pribadi. Pak Budi pernah jadi ketua RT di daerah Babelan ya, daerah Babelan di Bekasi ya, di Kabupaten Bekasi, itu kurun waktu 3 tahun ya. Ada nggak orang yang nggak suka sama Pak Budi? Banyak ya, banyak. Kemudian ada nggak volunteer army dari Pak Budi selama kurun waktu 3 tahun? Ada ya. Yang bisa mensupport luar biasa adalah orang-orang yang volunteer army ini ya. Ya, jadi ada yang apa namanya ya, yang bikin rusuh juga ada. Ya, yang bikin rusuh, yang nggak suka dengan keputusan Pak Budi juga ada. Tapi dia menyampaikan di luar rapat. Ya, kalau dalam rapat kita singgung aja, kita sindir aja. Jadi orang yang pernah menyampaikan hal-hal yang buruk tentang kita, ketika kita sindir di rapat ya, kita tahu orangnya gitu. Kita sindir aja di rapat. Ya, hari ini kita akan membahas persiapan untuk kegiatan 17 Agustus ya. Seperti tahun kemarin untuk pembiayaan per kepala keluarga itu 15.000 ya. Ada yang menyampaikan bahwa 15.000 itu kurang gitu kan. Tapi saya lihat bahwa 15.000 adalah kemampuan dari semua kepala keluarga. Dan intinya saya tidak akan menaikkan untuk menjadi 25.000, 30.000. Tapi itu yang apa namanya, itu dari paparan saya ya, dari pendapat saya. Kemudian kita kembalikan lagi ke forum, ke rapat gitu ya, maunya seperti apa ya. Pak Budi, kalau bisa jangan 15.000 lagi. 15.000 dapat apa sih gitu kan. Saran Bapak apa? 20.000. Oke. Terus ada lagi yang lain, Pak, kalau saya lihat ya, biar semakin heboh hadiahnya, acaranya segala macam, bukan 15.000, 20.000, 50.000. Oke, ditampung semuanya. Dan akhirnya ketika memang tidak mencapai kesepakatan bersama, voting. Ya. Voting adalah jalan terakhir untuk membuat sebuah keputusan. Ya. Jadi suara terbanyak. Dan akhirnya apa disepakatinya? Tetap 15.000 gitu ya. Karena itu dampaknya adalah bukan hanya yang hadir di rapat, tapi ke semuanya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam kurun waktu 3 tahun ya, banyak hal yang nggak suka, banyak yang ini apa ya namanya ya, banyak hal-hal yang membuat bahwa ketegasan itu saya harus sampaikan di rapat gitu ya. Kalaupun ada yang menyampaikan langsung sama saya, Pak Budi harusnya kayak gini-gini segala macam. Ya udah, kalau mau usul apa segala macam, hadir di rapat. Ya, kan orang Indonesia tuh seringnya gini, dia mau apa namanya ya, mau keinginan dia pribadi, dia sampaikan gitu ya, tapi dia nggak tahu urgensi rapat itu, nggak tahu gitu kan. Kalau rapat kan keputusan gitu, keputusan itu mengikat semua orang ya. Jadi kalau ketetapan MPR itu adalah mengikat semua ya yang ada di Republik Indonesia ini ya. Tapi kalau keputusan MPR dia itu hanya mengikat lingkup internal anggota
MPR saja. Tapi kalau ketetapan itu mengikat semuanya, ya. Oke, lanjut Mas Rehan. Ya, ini dia. How to build a successful volunteer army. Give people a reason and motivation to join the movement. A strong vision goes a long way. Don't boil the ocean. Jangan didihin lautan ya, jangan ya. While you reach thickness, once you suppose 50% about 15% of your organization is enough to build a momentum toward change. Jadi pendukung-pendukung kita, ya support system kita itu nggak ibaratnya ya dari pendapat Pak Kotter ini ya menyampaikan bahwa nggak perlu lah 50% ya, 15% cukup ya untuk bisa memobilisasi organisasi, ya memobilisasi pengurus untuk berdampak kepada di luar pengurus, ya. Recognize that the effort of existing volunteer to keep them engaged and to recruit more ya. Nah, perlulah ya suatu saat ya nanti Mas Eka gitu kan ajak sekretaris bendaharanya, yuk kita ke sini yuk sembari makan-makan kecil segala macam, sembari ngobrol segala macam. Jadi intinya bukan hanya terbatas dengan organisasi. Jadi ada momentum yang kita juga butuh relax gitu kan, butuh situasi yang kita bisa menyampaikan tapi di luar dari konteks organisasi. Meskipun yang hadir ya kalau misalkan nanti suatu saat Mas Eka selaku Hima, ya udah kita ini aja yuk, piknik aja atau gimana segala macam, dan itu lebih situasinya relax jadi lebih enak gitu ya. Ataupun nanti suatu saat Mas Eka bikin staff gathering atau apa segala macam nggak apa-apa untuk bisa apa ya namanya ya memperbanyak support system yang benar-benar support ya, yang benar-benar ingin membantu organisasi ini gitu ya. Oke, lanjut Mas Rehan. Dan yang kelima, enable action by removing barriers ya. By removing barriers such as inefficient process and archaic norms, leader provide the freedom necessary for employee to work across boundaries and create real impact ya. Resultnya, you have tangible evidence of employee innovation stemming from collapse, silos, and new ways of working together. Ya. Jadi mampu untuk menghilangkan hambatan ya atau apa namanya ya permasalahan ya. Jadi kalau contohnya gini, ada yang pernah ke kantor Google Indonesia? Ada dari 70 berapa ini 70-an orang, ada yang pernah mampir ke kantor Google? Ada Mbak Safia pernah? Belum, Pak. Oh belum, oke ya. Nah, fasilitas kantor Google katanya ya itu adalah memanjakan karyawan atau stafnya ya dengan menyediakan apa namanya ruang relax ya, meeting juga situasi ruang kantornya juga nyaman, kemudian apa namanya kayaknya di provide untuk apa namanya untuk istirahat siang ya. Jadi intinya untuk bisa apa namanya ya menstimulasi ya karyawannya untuk bisa memberikan kontribusi yang luar biasa, disediakanlah fasilitas-fasilitas yang memanjakan karyawan ya. Baik ya sih, baik ya, tujuannya baik ya. Tapi ada juga mungkin ada yang memanfaatkan situasi ini ya nggak apa-apa, tapi intinya adalah kontribusi kinerjanya harus ditunjukkan gitu ya. Oke. Lanjut langsung Mas Rehan. Innovation is less about generating brand new ideas and more about knocking down barriers to making those ideas a reality. Ya, jadi inovasi itu adalah yang apa ya, yang paling minim ya, untuk bisa memunculkan ide-ide baru, ya, dan menghilangkan hambatan, ya. Jadi inovasi, revolusi, ya. Kalau inovasi itu pelan-pelan.
pelan-pelan, 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 pelan-pelan itu inovasi. Evolusi itu ya pelan-pelan ya. Kalau inovasi adalah hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang diciptakan baru. Tapi dari apa yang ada, gitu ya, dari apa yang ada. Handphone dulu ya, zamannya Nokia ya. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu ya, handphone Nokia itu kayak HT ya, itu besar banget ya kan. Bisa ibaratnya kalau misalkan pada saat itu ya bisa ngelempar gitu, bisa ngelempar ke apa namanya, ke siapapun gitu karena besar banget ya. Tapi kalau semakin lama semakin tipis. Nah, karena orang akan melihat secara efisiensinya. Bisa nggak masuk di kantong? Bisa nggak dipegang dengan satu tangan gitu kan? Bisa nggak semua menu yang ada atau fitur yang ada di situ membantu untuk bisa menjadi smart people gitu kan, dengan menggunakan smartphone gitu ya. Nah, jadi ini yang apa namanya, inovasi ya. Dari yang bentuknya seperti itu, yang besar-besar segala macam, akhirnya semakin lama semakin tipis. Kemudian yang tadinya nggak bisa dilipat, akhirnya bisa di fold gitu kan. Kemudian ditambah lagi apa namanya, ada juga tuh HP yang menjadi sebagai drone gitu kan. Itu juga ada. Kemudian HP yang dulunya tidak kameranya tidak maksimal, akhirnya jadi kamera. Jadi fasilitas-fasilitas itu atau fitur-fitur itu yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti dalam perusahaan handphone ya, untuk bisa apa namanya ya, bisa masuk ke pangsa pasar mereka gitu ya. Oke, lanjut. Mas Rehan. Nah ini, how to spot barriers. In order to remove barriers, you must identify them. Think about why past initiative have failed at what state. Ya, jadi harus dicek dulu, ya, harus identify dulu apa hambatan-hambatan. Dan dalam sebuah organisasi, khususnya HIMA, itu hambatan utama adalah dana. Betul begitu? Ya, silakan pengurus HIMA. Ya, oke. Saya pernah menjalankan sebuah program, nama programnya adalah Jakarta Student Festival. Itu lingkupnya Jabodetabek, ya. Kemudian saya punya pengurus yang luar biasa untuk bisa menjalankan program tersebut. Itu program kerja utama. Akhirnya terlaksana, ya. Ada apa namanya, ada festival band ada. Kalau dulu di sampingnya apa sih, BAK tuh teater apa namanya ya? Yang di belakangnya tulisan Universitas Indonesia. Universitas Jakarta. Oh, teater terbuka, iya, teater terbuka itu terlaksana festival band dari beberapa band-band yang ada di sekitaran Jakarta Timur. Kemudian kami juga menyelenggarakan training ya. Kemudian kita ada hal yang belum pernah dilakukan, yaitu berjalan walking on fire, jadi berjalan di atas api dan bara api ya, dan bara api, walking on fire. Dan akhirnya dan itu sukses ya. Kemudian ada training tentang ya, training motivasi ada. Kemudian kita mengundang pakar psikologi, yaitu bukan Pak Sarlito Wiryawan tapi Sarwono ya. Pak Sarwono itu kakak atau adiknya dari Pak Sarlito Wiryawan. Itu saya ikut Pak Budi yang berjalan di atas bara api itu. Oh, Ibu Suku Saya pernah ikut? Iya, saya waktu itu masih di MBS itu. Oh, iya. Oke. Iya, saya di MBS. Iya, Bu. Ternyata memang bisa saya. Nggak Bisa ya, lupa Bu ya. kaki saya, iya. Asal tidak takut tuh ya. Iya. Ya. Dan ketika kita yakin dan kita bisa melangkah dan akhirnya bisa gitu. Tapi kalau udah mikirnya macam-macam segala macam Iya. yang ada. Jadi memang saya konsentrasi ke situ bahwa saya bisa, dan itu adem gitu loh. Saya waktu di MBS di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni.
gitu. Oke. Cuma Iya, saya iya, Ibu. belum kenal waktu itu dengan Pak Budi. Oh iya. Monggo, Terima monggo, kasih lanjutkan, banyak. monggo. Terima kasih banyak Ibu Sepuh. Ya, jadi gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan training, kemudian ada walking on fire, ada, kemudian lagi sunatan massal, ya. Tsunami di Aceh itu kalau nggak salah Desember 2004 kalau nggak salah ya. Itu Desember tanggalnya 26. Kalau nggak salah tanggal 26 atau 24 Desember 2004 ya. Dan itu kita melaksanakan khitanan massal. Kita melaksanakan khitanan massal di sebuah SD eh, lupa daerah mana ya, tapi di daerah sekitaran Ancol ya. Jadi kita melakukan khitanan massal ya. Kok bisa melakukan khitanan massal? Ya, karena kita tujuannya baik ya, niatan kita baik ya. Akhirnya kita pun dapat dokter yang baik gitu kan. Satu orang segini, gimana Bud dia bilang gitu kan dari pengurus saya, ya udah nggak apa-apa. Karena kita udah survei ya, biaya satu orang itu luar biasa mahalnya ya. Satu orang untuk di hitan tuh luar biasa mahalnya ya. Jadi target kita tuh nggak banyak-banyak. 20 orang yang akan kita hitan ya. Dan akhirnya terkumpul kurang lebih sekitar 16 atau 17 orang ya untuk di hitan ya. Jadi kita menorehkan sejarah ya, menorehkan sejarah kehidupan dari 16 17 anak-anak yang di hitan ya. Dan karena niatan kita baik ya, tujuan kita baik, disupport ya. Disupport sama Allah ya, disupport sama Tuhan untuk bisa terlaksana kegiatan tersebut. Dengan ya, yang barrier yang tadi yang saya sampaikan adalah dana ya. Dana kita nggak banyak, tapi kita bisa apa? Bisa mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan ya. Bisa bayangin ketika festival band dan apa namanya training tentang psikolog ya, tentang mendatangkan Pasarono, kita dapat sponsor dari Nutriti ya. Mereka datang ke kampus dan mereka menyediakan minuman gratis. Itu bayangin, itu luar biasa. Meskipun mereka tidak memberikan cash ya, tapi mereka support dengan kegiatan kita udah luar biasa. Orang yang lain di luar dari organisasi, orang yang lain dari Hima itu melihat bahwa wah sukses nih Hima segala macam. Padahal di dalamnya kita ya babak belur untuk dalam segi pendanaannya. Tapi intinya setelah itu uh, terlaksana dengan sekemampuan kita gitu ya, dengan sekemampuan kita. Kemudian pusat studi bahasa ya, bahasa Inggris itu mengadakan apa namanya ya, mengadakan seminar ya atau menulis esai. What is the meaning of leaders from students perspective ya? What is a true leaders from the student perspective ya? Bagaimana perspektif seorang mahasiswa terhadap pemimpin yang sebenarnya? Pengalaman saya menyelenggarakan Jakarta Student Festival, akhirnya saya kemukakan dalam sebuah esai. Dan saya terpilih untuk bisa mempresentasikan konsep saya, ide saya, dan judulnya apa? Breakthrough Leader. Pemimpin yang apa namanya ya? Yang punya gagasan atau ide untuk bisa jangan jadi pemimpin yang biasa-biasa aja, gitu ya. Dengan menceritakan pengalaman saya menyelenggarakan kegiatan tersebut, ya. Bisa bayangin, ya. Ketika saya menyelenggarakan kegiatan tersebut, saya bukan hanya dibombardir oleh pertanyaan dari di luar pengurus, bukan, tapi dari pengurus saya sendiri, gitu kan. Bagaimana ini bisa terlaksana? Bisa bayangin saya membudgetkan kurang lebih sekitar 300 juta pada saat itu ya, pada tahun 2004 ya. Tapi intinya saya komunikasikan bahwa pembiayaannya seperti ini. Tapi apakah terwujud 300.000 Pak Budi? Enggak ya. Tapi terlaksana nggak kegiatannya? Terlaksana. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kalau ingin membuat program kerja yang utama, unggulan segala macam, itu harus luar biasa. Impact-nya gitu ya. Impact-nya ke luar Hima atau ke luar MP gitu ya. Atau levelnya universitas. Atau kalau misalnya bisa skupnya ditambahin lagi Jabodetabek gitu ya. Jadi intinya seorang pemimpin punya apa namanya harapan, impian
Kalau memang terlaksana ada program kegiatan utamanya seperti itu gitu kan, lingkupnya luar dari kampus segala macam nggak apa-apa. Ya, tapi dilihat lagi dengan kemampuan apa yang ada gitu. Jangan sampai bikin kegiatan akhirnya rugi sana rugi sini, akhirnya hutang sana hutang sini, jangan. Intinya bisa teman-teman nanti bisa akan tahu ya apakah memungkinkan untuk membuat program kerja utama gitu ya. Tapi kalaupun tidak, hanya lingkup kampus segala macam nggak apa-apa. Atau lingkupnya Jabodetabek juga nggak apa-apa. Atau misalkan bisa membuat lingkupnya nasional juga nggak masalah ya. Dan untuk di BEM UNJ ya, untuk di Badan Eksekutif Mahasiswa UNJ itu kita pernah mengundang seluruh mahasiswa pendidikan ya yang ada di Indonesia. Dan kita pernah menyelenggarakan di uh, apa namanya pencak silat ya. Pokoknya di hotel di Taman Mini penginapan pencak silat ya. Itu kita bisa mengadakan di sana untuk membahas apa? RUU Guru dan Dosen ya, rancangan undang-undang guru dan dosen. Anak UI ada, kenapa? Mereka mau hadir gitu kan, karena mereka bukan berafiliasi dengan kampus pendidikan, tapi mereka ingin berkontribusi. Udah kita undang kita ini. Kemudian dari UPI juga hadir ya, lupa saya dari mana. Tapi intinya kita levelnya nasional. Dan itu kita berhasil ya, berhasil untuk mengusulkan rancangan undang-undang guru dan dosen versi mahasiswa ya. Jadi kita mengundang anggota dewan ya, sebelumnya kita audiensi dulu dengan anggota dewan ya. Kita ke gedung DPR MPR, kita sampaikan keinginan kita sampaikan untuk pembahasan di dalam lokakarya tersebut kita akan membahas rancangan undang-undang guru dan dosen. Tapi anggota dewan itu bilang gini, tolong kalau nanti ada pembahasan rancangan undang-undang guru dan dosen versi mahasiswa, saya mau lihat, saya minta DIM-nya. DIM-nya itu adalah redaksionalnya ya persis seperti rancangan undang-undang guru dan dosen yang sudah ada gitu, yang sudah mereka godok. Nah, ketika ada bahasa redaksional yang berbeda, tolong dicantumkan dalam kurung gitu ya. Jadi DIM itu adalah rancangan undang-undang guru dan dosen versi mahasiswa, tapi selengkapnya dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Nah, akhirnya kita berhasil dalam kurang lebih 3 hari. 3 hari 2 malam ya, kita sampaikan, kita audiensi lagi, kita sampaikan, dan bangganya kita pada saat itu adalah redaksional kita dipakai gitu ya. Tapi mereka bilang ini dari masih enggak ya, tapi kita tahu dari hasil pengesahannya adalah undang-undang guru dan dosen itu adalah kontribusi mahasiswa UNJ ya, sebagai pionir ya, sebagai ketua pelaksana ya, untuk membuat lokakarya pendidikan terkait dengan RUU guru dan dosen. Dan luar biasa. Mereka tidak menyebut bahwa ini hasil dari sini, enggak, tapi kita tahu dari redaksional yang kita sampaikan dan dipakai. Dan itu luar biasa bangganya kita gitu kan, bangganya UNJ sebagai pionir untuk bisa melaksanakan lokakarya pendidikan nasional gitu ya. Tepuk tangan dong buat UNJ, Allah. Oke. Ya, lanjut Mas Rehan. Jadi kemana-mana ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke. Kemudian generate short-term win ya. Wins are the molecules of result. They must be collected, categorized, and communicated early and often to track progress and energize your volunteer to drive change. Mengapa? Ya, setiap presiden terpilih dia punya agenda 100 hari ke depan. Karena warga Indonesia akan melihat 100 hari ke depan itu mereka mau ngapain. Itu short term-nya adalah seperti itu ya. 3 bulan lebih 10 hari ya. 3 bulan 10 hari ini jangka pendeknya mereka mau ngapain gitu kan. Dan itu pasti akan dievaluasi ya. Menteri Pendidikan buat mindful learning, deepful learning segala macam gitu kan. Apakah nanti dirubah nih untuk kurikulum merdeka gitu kan. Apakah menjadi kurikulum bebas gitu kan, kita nggak tahu ya. Apakah jadi kurikulum yang lain, yang versinya beliau gitu kan. Ya, intinya adalah kebijakan terkait dengan contoh ya pendidikan, yaitu ada
ada 2 menteri ya. Kalau sekarang teman-teman bisa lihat adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada Menristek Dikti ya. Jadi ada 2 ya, dibagi 2 menteri. Nah, apakah kurikulumnya akan berubah? Tapi image-nya ya, image di Indonesia adalah setiap ganti menteri adalah ganti kurikulum. Tapi sebagai kita, sebagai orang yang ada di dalam kampus pendidikan, ya kita ikutin, kita jalanin, kita pahamin. Kalau memang ternyata kita bisa sharing, ya kita sharing gitu. Tapi intinya adalah tujuan dari kurikulum yang ada itu adalah untuk memanusiakan manusia, gitu ya, untuk bisa mencerdaskan kehidupan warga negara Indonesia. Nah, tahun depan akan ada ujian nasional, itu udah mulai tuh. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju segala macam. Kemudian lagi kemarin Pak Budi dengar SMK itu menjadi 4 tahun, ya kan? 3 tahun di Indonesia, 1 tahun ke luar negeri gitu kan. Tapi itu terobosan-terobosan yang Menteri Pendidikan yang akan jalani. Tapi kita lihat aja apakah nanti terlaksana dengan baik atau tidak. Tapi intinya adalah kalau memang ternyata itu hal baik ya kita support. Tapi kalau memang ternyata ada hal yang nggak baik ya kita ibaratnya harusnya seperti ini gitu, segala macam gitu ya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, characteristic of an effective win ya. Relevant in light of the opportunity before you, meaningful to others, and then people beyond the winner cares about the win, be it members of your team, another team, customer, stakeholder, and etc. And ambitious, visible, tangible, such that people that can replicate or adapt it ya. Jadi di lingkup Hima ya, prestasi-prestasi apa sih yang bisa dibanggakan? Kegiatan, terlaksananya kegiatan, ya, terlaksananya hasil dari rapat kerja. Proker itu program kerja akan menjadi program kerja kalau tidak dilaksanakan. Tapi kalau sudah dilaksanakan dia menjadi sebuah kegiatan. Ada laporan pertanggungjawabannya, ya, ada laporan, ada evaluasinya. Biar apa? Biar ada catatan, ya. Biar ada catatan untuk kegiatan tahun depan yang sama, gitu ya. Kalau evaluasi itu boleh dilakukan ya, boleh dilakukan, boleh tertulis ya. Jadi ketika sudah terlaksana, kalau belum terlaksana kan kita rapat untuk bisa mewujudkan kegiatan tersebut. Tapi ketika setelah selesai kegiatan itu harus diadakan evaluasi. Nggak usah lama-lama, hanya sebentar gitu kan, sama minum kopi atau teh manis sama gorengan segala macam itu nggak apa-apa. Untuk bisa bisa diberikan kesempatan bagi teman-teman yang terlibat dalam kegiatan tersebut untuk bisa baiknya seperti apa ke depannya ya. Jadi kalau misalkan ada yang menyampaikan bahwa baiknya seperti ini, harusnya seperti ini, ya, kemarin tuh harusnya seperti ini, bukan baiknya kemarin seperti ini, enggak, tapi ke depannya. Biar kenapa? Biar nggak ada barisan sakit hati ya. Biar udah capek-capek gitu kan dievaluasi, kemarin kemana aja gitu kan. Jadi intinya tetap apa ya? Tetap ada evaluasi untuk gambaran setahun ke depan di kegiatan yang sama gitu ya. Oke, lanjut boleh Mas Rehan? Oke, sustain acceleration. Press harder after the first success ya. Kalau memang sudah berhasil dalam kegiatan pertama ya, tetap tuh dipupuk gitu kan, supportnya, kerjasamanya tetap dipupuk. Kemudian kadang kan kita capek ya, udah capek gitu kan, ada kegiatan ini, kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, D segala macam gitu. Setahun itu kurang lebih sekitar ada 10-15 kegiatan segala macam ya. Intinya adalah ketika teman-teman memutuskan dalam sebuah program kerja, apakah itu semuanya akan terwujud? Kan bisa ya, bisa enggak ya. Lihat timeline atau lini masa ya, lini masa yang ada gitu kan. Kalau memang ternyata maksimalnya cuma 5 kegiatan dan itu sudah maksimal, tidak apa-apa gitu kan. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban program kerja nanti ketika di laporan pertanggungjawaban ya disampaikan, nggak masalah ya. Jadi kalau memang ternyata laporan pertanggungjawabannya ada beberapa agenda tidak tercapai, ya disampaikan saja kendalanya apa.
ya. Jadi audience ya, atau apa sih namanya itu, BPM ya, Eh, BPM atau apa sih yang di fakultas, masih BPM namanya, Badan Penasehat Mahasiswa ya, yang di fakultas namanya apa? BPM Bapak Iya, Pak, izin. betul. Bapak, betul ya, BPM ya. Iya. Jadi disampaikan aja, eh, punya program kerja, punya kegiatan ada 10, kemudian terlaksana hanya 5, 6, nggak apa-apa, disampaikan aja. Kenapa? Karena mereka tidak akan tahu. Mereka tidak akan tahu ketika memang tidak ada informasi. Tapi kalau sudah disampaikan bahwa kendalanya A, kendalanya B, kendalanya C, nggak apa-apa. Terus apakah nanti akan diterima LPG segala macam? Mau diterima mau ditolak nggak masalah. Intinya adalah di situ adalah apa namanya, jalannya organisasi ya, bisa diterima, bisa ditolak LPG-nya. Ya, harapannya bisa diterima, ya, jangan ditolak. Kenapa? Karena kalau misalkan ditolak itu adalah sentimen sentimen apa ya? Sentimen organisasi BPM kepada Hima gitu ya. Tapi intinya adalah gini. Kalaupun ternyata ditolak ya nggak masalah gitu kan. Tapi kan kita sudah menyampaikan. Apakah ditolak LPJ-nya akan berpengaruh sama status sosial kita? Nggak ada. Apakah nanti ditolak LPJ-nya kita akan berpengaruh kepada IP kita? Nggak juga. Apakah nanti ditolak LPJ-nya kita akan nggak dapat kerjaan? Nggak juga gitu ya. Apakah apa namanya, ditolak LPJ nanti juga tidak akan punya kehidupan pekerjaan yang layak? Nggak juga. Tapi itu pengalaman ya, itu pengalaman. Mau diterima LPJ-nya, mau ditolak LPJ-nya, yang pasti harus ada penjelasan apa namanya, penjelasan lengkap gitu ya. Jadi orang nggak bisa tiba-tiba menolak gitu kan, tiba-tiba menolak pertanggungjawaban kita. Ya intinya komunikasi harus terbina kepada BPM ya sebagai pengawas di lingkup jurusan. Ya, oke, silakan Mas Rehan. Yeah, if urgency drops sufficiently and momentum is lost, pushing complacency away a second time can be much more difficult than it was the first ya. Jadi kalau misalkan ada ngedrop segala macam ya, sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang ketua ya harus memotivasi ya. Kalau misalkan ternyata pemimpinnya capek, lemah gitu ya, lesu, letih, lesu segala macam ya, jangan ya. Yang jadi contoh, yang jadi dilihat dalam sebuah organisasi adalah pemimpinnya. Kalau misalkan pemimpinnya selalu punya ide gagasan yang luar biasa, kemudian keteladanan secara pemimpin, secara individu segala macam, ya tetap support ya, tetap support apa namanya, pengurus-pengurus yang lain untuk bisa memotivasi. Yang paling penting adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ya, kamu apa menghafal dulu perkalian ya, itu pasti punya kisah masing-masing sendiri ya, punya cerita sendiri-sendiri. Sedikit cerita, Pak Budi ngafalin perkalian itu harus hafal, ketika sudah hafal baru masuk rumah ya. Tapi pada saat itu Pak Budi berpikir kok kayak begini banget sih ngafalin perkalian gitu kan. Harus sudah hafal baru masuk rumah ya. Tapi namanya orang tua ya, namanya orang tua, hal itu yang mungkin pernah mereka jalani gitu kan ketika menjadi seorang anak gitu ya, dan akhirnya ibaratnya diduplikasi untuk Pak Budi menghafalkan perkalian usia kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3 Pak Budi harus menghafal perkalian, padahal malas banget ya, karena dulu ngafalnya 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3 segala macam. Itu sampai 10, bisa bayangin ya. Tapi hal itu udah terlalu ya. Hal itu sudah terlalu. Jadi makanya orang tua, ada nggak sih sekolah menjadi orang tua yang baik? Ada nggak? Ada? Boleh di chat, boleh respon, boleh. Sekolah menjadi orang tua yang baik ya. The school that can provide to be a good parent. Ada nggak? Nggak ada ya? Ya, oke. Jadi intinya adalah
menjadi orang tua ya nanti yang akan kamu jelang ya, itu nggak ada sekolah yang menciptakan menjadi orang tua yang baik ya. Tapi pengalaman-pengalaman yang nanti kamu akan jalani menjadi orang yang tua ya, dewasa secara umur, dewasa secara emosional segala macam. Ya, intinya eh, harus bisa menyemangati anak, gitu ya. Harus bisa mensupport anak, memotivasi anak, gitu ya. Dan sebagai seorang pemimpin itu juga harus memotivasi bawahan. Dan yang paling penting adalah motivasi diri sendiri. Kalau misalkan ternyata pada saat itu Pak Budi itu adalah disuruh ngafalin perkalian itu kabur ke rumah teman main segala macam, akhirnya balik nggak hafal juga, itu nggak ada motivasi dari diri kita sendiri gitu ya, dari Pak Budi sendiri nggak akan bisa bisa hafal gitu ya. Dan sampai sekarang pun masih hafal perkalian. Kenapa? Karena pada saat itu memang ya memang cara dari orang tua seperti itu gitu untuk bisa menghafal perkalian dan apa dipergunakan ternyata perkalian itu kan. Jadi intinya ilmu yang sudah hafal itu harus sering dilatih. Gitu. Oke, lanjut. Ya, ini tips to Bapak, sustain. Kenapa? mohon maaf Pak, karena waktunya udah mau habis, jadi kayaknya bisa dilanjutkan di minggu depan aja Pak. Oke. Terakhir Maaf ya sebentar, Pak. dikit lagi boleh? Oh ya, boleh Pak. Ya, oke. Mas Rehan boleh tunjukkan yang ke-8. Ya, ini. Terakhir ya. Institute change. Jadi semuanya tahapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 8. Nah, ini akan berubah organisasi. Dari apa? Dari apa yang saya sudah sampaikan. Dari apa yang Mr. Potter sampaikan. Dan ini bisa dipergunakan di lingkup manapun, ya, maupun di HIMA, maupun di organisasi kampus yang lain, UKM, ataupun di luar kampus. Oke, itu terakhir dari saya, Mbak Vika, karena minggu depan pertemuan selanjutnya itu materinya sepertinya saya akan pindah ke materi selanjutnya. Oke, itu terima kasih banyak dan boleh nanti bisa ada Q&A ya, question and answer dari teman-teman yang ingin mau sharing, mau bertanya silakan. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Budi yang telah menyampaikan materi untuk hari ini. Mungkin teman-teman karena waktunya udah habis ya, jadi untuk sesi tanya jawabnya kita tidak diadakan dulu ya. Oke, maaf ya Pak. Boleh satu aja nggak apa-apa, satu Oh aja ya, nggak masalah. Boleh mungkin nggak apa-apa. satu teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung tanya aja ya. Memang waktunya tuh kalau 50 menit kali dua nggak cukup loh kalau kita dapat materi dari Pak Budi. Waktunya singkat banget nih Pak Budi ya. Padahal kalau saya mau sampai nanti jam 5 ya ayo. Oke, ada mungkin yang Teman-teman ayo ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kalau nanya dapat A ya Bu Masih ya. lama bukanya. Kalau yang nanya ntar dapat A langsung Bu ya. Memang dalam diskusi itu saya ada penilaian untuk yang keaktifan itu. Kalau menjawab pertanyaan itu poinnya 2, kalau bertanya poinnya 1. Kalau sesuai dengan topik. Gitu. Oke Ibu. Untuk nanti yang pertemuan yang ketiga kita bikin janji lagi Pak Budi ya. Siap Karena kan Bu. kebarannya sampai kapan gitu. Ya, siap Bu, siap Bu. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau langsung Dari Pak aja. Budi nanti akan dapat jawaban yang bagus. Terus nanti dari saya dapat poin itu aja. Ya, oke. Berarti malu-malu nih Bu. Lagi apa namanya? Lagi merancang pertanyaan ya. Ya, dari saya terima kasih Ibu Siti Rohana, Ibu Sepuh sudah memberikan kesempatan untuk bisa sedikitnya sharing pengalaman, pengetahuan, wawasan segala macam untuk
materi mata kuliah manajemen perubahan. Dan sekali lagi, kalau misalkan kamu tidak berubah, ya nggak apa-apa, itu pilihan kamu gitu. Tapi dunia selalu berubah gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin berubah, ya berubahlah dari sekarang. Kenapa? Karena impian itu dipupuk dari hari ini. Cita-cita, harapan dipupuk dari hari ini. Dan hari kemarin, hari besok gitu kan, itu adalah pupuk yang sudah teman-teman bina gitu ya dari hari-hari sebelumnya. Ya Ibu, saya cukupkan saja, mungkin nanti kalaupun di sesi berikutnya akan ada pertanyaan respon lagi, silakan. Itu saja dari saya. Ya, Saya ya, akhiri. terima kasih Pak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Terima Pak. Terima banyak Salam Bapak. itu ya untuk laporan nanti dibuatkan dokumentasinya. Mohon maaf Pak Budi itu sebentar. Teman-teman ini gimana sih? Kalian tuh kan agen perubahan loh. Kesempatan loh mestinya ketemu dengan Pak Budi. Ayo semangat ya. Nanti pertemuan yang berikutnya harus semangat. Tunjukkan bahwa kalian itu memang benar-benar agen perubahan. Karena semuanya calon pemimpin masa depan ya Pak Budi lah. Betul Teman-teman Ibu, ini. betul banget. Dan saya kalau untuk manajemen pendidikan tuh saya benar-benar luar biasa bangganya saya gitu kan, pernah jadi bagian dari manajemen pendidikan, kemudian bisa juga berkontribusi gitu kan untuk di praktisi mengajar, itu luar biasa gitu. Itu sih Bu. Terima kasih Pak Budi. Ayo dokumentasinya. Oke, baik, izin Bu Puh dan Pak Budi, saya ingin mengambil dokumentasi untuk teman-teman yang belum on cam, mohon on cam dulu ya. Oke, Salwa mulai mana dari Salwa? boleh teman-teman yang masih off cam, yang bisa on cam boleh tolong on cam dulu ya. Oke, langsung aja. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. MP selalu di hati. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Puh. Ibu pun nanti saya boleh minta dokumentasi atau foto yang pertemuan pertama sama hari ini ya Bu. Iya, ya itu juga nanti saya juga makanya teman-teman saya bikin yang lengkap karena juga untuk laporan ke Bu Desi nanti jadi apa yang kami laporkan ke eh, koordinator program studi saya juga akan saya kirim ke Pak Budi. Terima kasih Terima kasih banyak Pak Budi. Bu. Saya pamit. Oke, Bye-bye. selamat Sukses selalu Bu semuanya. berbuka Thank you. puasa sebentar lagi. Thank you Teman-teman juga Bu. begitu Thank ya. you teman-teman Selamat semua. berbuka puasa sampai Sama-sama. ketemu lagi nanti. Sukses selalu. Sukses selalu. Thank you. Terima kasih banyak Ya, kita Pak. berikan applause dulu dong. Terima kasih banyak Pak. Thank you. Terima Terima kasih kasih banyak Pak Pak. Budi. Selamat Thank Idul you. Adha. Selamat Hari Lebaran Pak. Terima kasih banyak Pak Budi. Thank you. Thank you. Ya. Baik, terima kasih Teman-teman tadi Pak. kenapa sih kalau tidak ada yang bertanya? Karena waktunya habis ya. Orang kan waktu bisa ditambahin ada pertanyaan satu gitu lah. Nanti untuk yang itu apa pertemuan 3 semangat ya teman-teman ya. Ya saya duluan ya. Yuk, yuk Ya, Bu. yang belum ini Makasih, harus Bu. pada sholat dulu, jangan lupa sholat dulu baru ngabuburit ya, jangan sholatnya lupa ngabuburitnya jalan. Gitu. Ya terima kasih. Terima Jangan kasih lupa Bu. bahagia. Terima kasih Bu. Semangat. Selamat Ya, Lebaran. izin maaf izin Ibu. Lahir batin. Yuk sama-sama. Terima kasih. Lebaran, Wak.